Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas teks narasi, yaitu dalam ruang lingkup cerita fantasi. Kira-kira apa sih teks narasi dan cerita fantasi itu? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Teks narasi dapat dikatakan teks yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan dan bisa berupa fiksi atau non-fiksi. Sedangkan cerita fantasi adalah bagian dari teks narasi yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai angan-angan, khayalan, imajinasi, rekaan belaka, atau tidak nyata. Cerita fantasi memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Penokohan adalah penyajian watak dan pencitraan tokoh. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita fiksi yang dijalin dengan hubungan sebab akibat. Yang keempat ada latar. Latar adalah segala keterangan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi yang terjadi dalam cerita. Lalu yang kelima ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Yang keenam ada amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karya. Cerita fantasi memiliki struktur pembangun. Yang pertama ada orientasi. Orientasi yang merupakan bagian awal dari struktur cerita fantasi, sehingga penulis akan memaparkan mengenai tokoh, penokohan, latar tempat, latar waktu, latar cerita, dan sebagainya sebagai pengenalan. Lalu selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian dari narasi yang menceritakan konflik yang semakin rumit dan mencapai klimaksnya. Kemudian berlanjut ke anti klimaks dan sedikit demi sedikit konflik itu hilang atau terselesaikan. Selanjutnya ada resolusi. Bagian ini merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang berfungsi menjawab atau menyelesaikan masalah yang disuguhkan kepada pembaca di bagian komplikasi. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah struktur akhir atau bagian dari teks narasi yang berisi akhir atau kesimpulan. Akhir dari cerita ini sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang penulis akhiri dengan bahagia, sedih, dan ada juga yang menggantung. Selain struktur pembangun, teks narasi juga terdapat ciri-ciri. Yang pertama, ide cerita yang terbuka. Dalam ide cerita, teks narasi bersifat terbuka dan tidak dibatasi dengan kehidupan nyata. Penulis bisa mengembangkan cerita yang sedang ditulis sesuai keinginannya, tanpa perlu memikirkan batasan realita. Misalnya, manusia yang bisa terbang secepat kilat, hewan-hewan yang bisa berbicara, atau bahkan manusia yang tiba-tiba berubah menjadi serangga saat bangun tidur. Lalu ciri yang kedua, berisi hal yang misterius dan hal yang aneh. Keanehan adalah teman sejati cerita fantasi. Mereka tidak bisa dipisahkan sama sekali. Di mana ada fantasi, di situ ada keanehan. Keanehan di sini bentuknya bisa bermacam-macam. Namun intinya adalah membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil dan tidak ada menjadi ada. Ciri yang ketiga yaitu latar yang tidak terbatas. Dalam cerita fantasi biasanya memiliki dua latar, yaitu dalam dunia nyata dan dunia imajinasi. Misalnya terdapat suatu rangkaian peristiwa yang menggunakan cerita dengan menerobos sebuah dimensi dalam ruang dan waktunya. Penulis bebas membuat latar tempatnya sendiri tanpa memperdulikan batasan-batasan seperti masuk akal atau tidak. Lalu ciri yang keempat, ada tokoh yang unik atau aneh. Tokoh-tokoh yang ada pada cerita fantasi biasanya mempunyai keunikan atau keanehannya sendiri. Karena itu,
sangat sulit membandingkan satu tokoh dengan tokoh lain yang ada di cerita berbeda. Ciri yang kelima yaitu sifatnya fiktif. Ciri utama dari sebuah cerita fantasi adalah sifatnya yang fiktif alias bukan kenyataan. Biasanya penulis terinspirasi dari latar atau objek nyata yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, namun diberi sentuhan fantasi. Ciri yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pada cerita fantasi bertujuan untuk menuangkan ide, maka bahasa yang digunakan dapat sesuai dengan kemauan penulisnya. Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti dapat menghasilkan cerita yang baik. Bahasanya lebih ekspresif dengan ragam percakapan dan bukan sebuah bahasa yang bersifat formal atau resmi. Unsur kebahasaan yang terdapat pada cerita fantasi yang pertama ada kata ganti dan nama orang untuk sudut pandang penceritaan. Contoh katanya itu aku, dia, mereka, anak, dan Katniss. Contoh kalimatnya itu hai, aku anak penjahit baju yang tinggal di ujung gang ini. Unsur yang kedua adalah kata yang berhubungan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Seperti kalimat setiap sore aku sering membantu ayahku menjahit di rumah setelah pulang sekolah. Unsur yang ketiga yaitu kata sambung untuk menandakan urutan waktu kedatangan tokoh lain atau perubahan latar. Seperti kata setelah itu, tiba-tiba, sebelum, kemudian, saat, dan sebagainya. Unsur yang keempat yaitu kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk memulai masalah. Contoh kalimatnya yaitu aku kaget saat mengetahui minggu ini ayah harus menjahit 10 baju. Unsur yang kelima yaitu menggunakan kalimat langsung atau dialog di dalam cerita. Contoh kalimatnya yaitu Ana, cepat makan dulu, kata ibu. Nanti saja bu, aku baru makan di rumah Eni tadi siang. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.